Tapi aku harus bilang dulu nih, nggak semua orang harus V-shape. Memang kiblatnya lagi V-shape itu yang bagus, tapi tetap harus dilihat dari proporsi seluruh wajahnya. Nggak berarti makin runcing, makin kayak tombak, makin bagus itu enggak ya. Lancip banget Iya, dong. lancip banget. Terus juga filler karena memang kekurangan aku adalah under eye aku tuh benar-benar cekung banget. Jadi kalau misalnya dilihat itu pasti kalau nggak make up capek banget kelihatannya. Karena biasanya nih cara biar kita mendapatkan V-shape, kita selain kita aptos, kita kombinasi dengan botox rahang. Botox rahang, jadi rahangnya lebih kecil. Terus ditambahin dagunya dengan filler. Dokter Kalista, emang bener ya tren kecantikan yang happening saat Indonesia itu arah kiblatnya tuh ke K-pop-K-popan? Most likely iya, nggak semua. Kan kalau dulu ada zamannya di mana barat, kiblatnya lebih ke barat gitu kan. Tapi sekarang akhir-akhir ini sih lebih ke K-pop gitu. Yang aku lihat ya. Dilihat ke sana. Terus kalau ngomongin tentang banyak banget ini teman-teman, kayaknya nggak cuma perempuan ya. Laki-laki juga pengen banget punya wajah yang tegas, ya kan? Ya, First benar. impression orang itu dilihat dari wajahnya dulu, ya kan? Dilihat dari bentuk wajahnya dulu. Gimana caranya supaya ya kita itu bisa mendapatkan wajah yang V-shape, khususnya kayak Kak Tiwi ini nih. Gimana caranya nih dok nih? Oke, jadi untuk V-shape itu banyak caranya ya. Tapi aku harus bilang dulu nih, nggak semua orang harus V-shape. Memang kiblatnya lagi V-shape itu yang bagus, tapi tetap harus dilihat dari proporsi seluruh wajahnya. Nggak berarti makin runcing, makin kayak tombak, makin bagus itu enggak ya. Lancip banget Iya, dong. lancip banget. Soalnya banyak nih pasien-pasien dermaster kalau misalnya mereka bilang mau V-shape, mereka bilang tapi takut dok nanti kayak beauty blender. Oh, Which is banyak tuh ya aku lihat kan banyak yang kayak kepanjangan gitu. Jadi bukan berarti lebih runcing lebih bagus, bukan. Harus dilihat dari proporsi matanya, hidungnya, dahinya gitu. Secara keseluruhan lah, jangan cuma dagunya aja yang di zoom in gitu. jadi harus dilihat juga apakah proporsinya cocok atau tidak. Kalau bagi ayah-ayah, beauty blender apa? Ayah kepik gitar deh, tahu nggak? Bener. Kepik gitar ya, tuh. Iya, bener. Kan, jadi wajahnya atasnya kayak segitiga terbalik, tapi sangat terbalik kalau Sangat itu. terbalik, iya, runcing banget. Runcing banget nih kalau Kak Tiwi di sini. Aduh, alhamdulillah dititipin wajah sama Allah dari dulu seperti ini ya kan, dari sehat. Waktu itu saya nonton waktu masih zaman SMP di Britama Sport Mall tuh awal-awal tuh ya kan. Dulu banget, masih seperti sekarang. Kita tanya dulu, Dokter Kalista sebentar saya ke Kak Tiwi. Sebelum kita tanya treatment apa, lagi sibuk apa sih nih Kak Tiwi sekarang? Kalau untuk kesibukan, alhamdulillah untuk nyanyi masih. Terus sebentar lagi mau ada single terbaru. Aku lagi bikin untuk konsep dasarnya dulu aja kayak untuk photoshoot dan segala macam. Karena kan pasti harus berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Terus yang kedua masih MC masih juga. Jangan dong, nanti kerjaan saya hilang. Terus masih tetap sibuk dengan 2 anak dan juga suami gitu. Ya kan, menjadi seorang ibu, seorang entertainer itu harus menjaga penampilan. Benar. Apalagi hadir di sini di acara kita yang kece, orang cantik pasti sering banget yang namanya melakukan treatment. Benar banget. Nah, pasti sama Dokter Kalista Iya. ya kan di Dermaster. Kalau di Dermaster ya melakukan treatment apa nih KTW ini? Aku tuh mungkin terbilang dari mukaku belum ada sedikit contouring ya. Belum ada contouring, jadi istilahnya mukaku masih perawannya sama Dermaster sebenarnya. Karena jujur untuk masalah tekstur kulit itu yang paling utama pasti ya, dan yang paling yang sering aku lakukan adalah hydrofacial. Yang triple glowing itu dengan infusnya juga, infus platinum whitening, terus tarik benang aptos, terus juga filler karena memang kekurangan aku adalah under eye aku tuh benar-benar cekung banget. Jadi kalau misalnya dilihat itu pasti kalau nggak make up capek banget kelihatannya. Oh, tapi enggak, ini kayaknya Ini udah diisi filler sama Dermaster. ya kan, diisi filler sama tadi tanam benang aptos ya, seperti yang kayak di sebelah kita. Ini menarik banget, tanam benang aptos. Aku boleh datang ke Dokter Kalista, itu tanam benang aptos itu apa sih dok? Dan apa prosesnya? Apakah menyakitkan? Kita tanya dulu sama Kak Tiwi, apakah menyakitkan? Pasiennya dulu ya, Pasiennya ya. dulu. Nggak sakit. Nggak sakit? Nggak. Dan looknya? Enggak, kalau ketika pengerjaan mungkin pertama kan kita pasti dikasih Anestesi. double anestesi ya. Jadi dari krim terus juga dikasih suntikan untuk bius dan segala macam sampai akhirnya
pasien merasakan nyaman dan ketika dilakukan tarik benang atau sendiri nggak berasa apa-apa. Cuma memang setelahnya pasti ada sedikit kayak ketarik gitu tapi nggak masalah. It's okay lah ya, Nggak masih bisa masalah. buat nyanyi sampai 18 oktav ya. Karena jujur sebenarnya kalau aku pain tolerance-nya memang rendah sekali. Jadi kalau teman-temanku ngeliat, wih sakit gak? Nggak berasa apa-apa. Jadi teman-temanku akhirnya pada cobain juga untuk tarik benang aptos. Dan lihat buktinya. Tepuk tangan dulu dong, kan? Terima kasih. Tanam benang aptos, kata Kak Tiwi itu gak sakit ya, apalagi beliau yang biasa melakukan treatment dan segala sebagainya. Saya boleh tanya dulu, kita tarik mundur, tanam benang aptos itu apa sih dok dan prosesnya seperti apa nih pelakukannya? Apa langsung dimasukin aja seperti itu? Oke, jadi nggak semua orang tuh bisa diaptos juga. Harus dilihat dulu nih apakah wajahnya indikasi yang tepat. Yang orang sering salah kaprah itu bilang tanam benang itu buat ngurusin. Bukan ya, tanam benang itu bukan buat ngurusin. Tanam benang itu menarik yang sudah jatuh. Kalau misalnya kalau pernah lihat orang yang ada garis senyum, itu kan karena si pipinya udah jatuh nih, udah longsor bahasa awamnya. Longsor ya. Kita tarik supaya dia kembali ke posisi semula. Jadi reposisi aja sih gitu. Nah, tapi efek sampingnya dari kalau sesuatu yang jatuh lalu kita tarik ke atas, of course akan ilusinya terlihat jadi makin V. Garis ininya juga, garis rahangnya jadi lebih terlihat gitu. Gitu, dan pastinya ini akan membuat kulit menjadi lebih kenyal ya. Betul, karena tuh, aptos lihat. sendiri itu terbuat dari hyaluronic acid, itu kandungannya ada di skincare juga. Jadi sekaligus dia bisa tightening, dia juga bisa bikin kulit terlihat glowing. Oh gitu. I see, jadi double manfaat, triple Double manfaat, malah ya. betul. Triple manfaat buat kulit menjadi lebih shape looknya, Ya. lebih sehat dan mengurangi yang kendur-kendur yang gelongsor Betul, tadi. ya. Nah tapi kan dok, kalau di Kak Tiwi bilang tadi bahwa ketika dimasukin itu pasti ada rasanya ya Setelahnya kan? pasti ada downtime-nya. Do and done-nya apa nih ketika habis melakukan tanam benang aptos ini nih? Sebelumnya aku selalu, waktu itu aku pernah ngepost di Instagram, if Kak Tiwi can do it, so can you. Aku bilang gitu. Karena dia lucu banget kalau misalnya dia lagi treatment, dia tuh kayak kalau sakit dia pasti akan mengekspresikan rasa sakitnya gitu. Nah tapi Kak Tiwi akhirnya tahan juga gitu. Jadi pertama aku jelasin dulu, kita pasti akan double anestesia, kita double bius. Pertama kita pakai krim dulu dari luar, itu supaya baal dulu dari luar dan nanti kita ada suntikan juga. Jadi biusnya nggak cuma sekali, udah 2 kali nih biusnya. Nah tadi pertanyaan do and don'ts ya. Kalau dalam 1 minggu sampai 1 bulan pertama sih diusahakan jangan terlalu banyak kegiatan yang melakukan pergerakan wajah. Gak bisa nyanyi dong. Kebetulan memang pas harus kasih jeda waktu minimal seminggu. Tapi itu pernah kok 4 hari setelah melakukan tarik benang aptos itu, aku ada talk show. Waduh. Tapi memang nggak bisa yang terlalu Kayak gitu kalau tahu angkuh dong. jangan. Karena berasa kayak tek gitu tuh. Terus makan pun juga jangan yang terlalu chewy banget ya dok ya. Jadi kayak pokoknya semua yang berhubungan dengan pergerakan wajah, misalnya kayak ke dokter gigi gitu kan suka pasti disuruh buka mulut Sumangap lebar-lebar kan. ya. Gitu. Bisa hindarin aja sih, tapi itu juga cuman 1 minggu sampai 1 bulan pertama, bentar doang. Oh kalau aku apalagi orangnya suka tertawa terbahak-bahak ya Seminggu kan. lebih udah nyanyi kok. Sudah nyanyi, downtime-nya berapa lama kemarin kalau Kak Tiwi? Kalau untuk berasa kakunya banget itu sih sekitar seminggu. Cuma kalau misalnya selama beberapa bulan tuh aku sempat konsultasi juga dok. Kok ini aku kayaknya lagi diem aja kayak berasa tek gitu kenapa ya? Dan kayaknya kok kayak ke belakang itu memang pasti sensasinya akan seperti itu sampai sekitar sebulan lebih. Tapi kalau misalnya emang ada rasa seperti itu dibiasakan tapi pelan-pelan, jangan langsung ekstrim gitu. Tapi kayak diolahragain lagi aja, asal pelan-pelan. Area mana aja kalau kita boleh tahu nih Kak Tiwi nih? Aku tuh kalau tarik benang atas hanya di bagian sini aja, udah. Terus sempet tanam, bukan tarik ya, tanam benang itu di daerah hidung karena hidung aku tuh kan emang miring banget. Dulu memang sudah mancung tapi miring gitu. Jadi berusaha untuk agak sedikit di presisi kali ya. Lebih agak presisi, precise. Jadi ngelihatnya, aku bilang sama dokter, dok aku nggak mau yang terlalu kaku ya gitu. Aku pengen aku tuh senatural mungkin, tapi orang ngelihat kok pangling ya apa ya gitu kan. Jadi orang nggak akan Ini makanya mau beda nanya banget responnya gitu. orang gimana ketika ada yang beda apa ya gitu. Sampai aku sempet yang Tiwi kok kayak beda apa ya gitu. Oh mungkin karena aku udah lepas behel kali gitu kan. Enggak, tapi kayak beda. Oh ini karena memang dermaster. Jadi kalau misalnya pun ada yang nanya kak di komen gitu ya Instagram, kak kok gak pernah kayak vampir ya, gak tua-tua. Terus kak kok
apa ya, mukanya makin lebih bagus lagi, lebih konturnya lebih enak dilihat Atau lagi. jangan-jangan pernah ada kali netizen julid yang bilang abis operasi plastik ya. Sorry, Dermaster bukan operasi plastik, babe. Hah? Oh, bukan. Operasi plastik itu beda. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan sama Dokter Kalista. Iya Jadi kan? yang kita lakukan tuh bukan operasi plastik. Tuh, ya kan ini not biasanya netizen ada aja. Ini beda, kayaknya bisa operasi plastik nih. Beda ya. Ini adalah tanam benang dari Aptos yang pastinya punya banyak manfaat, khususnya buat semua yang hadir di sini. Responnya positif, kelihatannya memang beda banget. Dan tadi do don'ts-nya nggak boleh dilakukan ya dok ya ketika teman-teman pengen melakukannya. Terus sekali lagi 4 hari udah bisa nyanyi tadi ya, 4 hari udah bisa aktivitas ya. 4 hari talk show. 4 hari talk show. Seminggu lebih nyanyi. Ya. Hasilnya tetap maksimal. Nah kan, lagi nih dok, aku mau tanya nih, kalau Kak Tiwi nih ya kan, sudah banyak treatment di Dermaster, boleh ceritain sama kita, selain tadi tanam benang Aptos, treatment apa lagi sih yang ada di Dermaster nih supaya semuanya tahu yang ada di sini? Oke. Banyak sih treatment Dermaster. Aku jawab dari yang masih berhubungan dengan V-shape dulu ya. Boleh. Karena biasanya nih cara biar kita mendapatkan V-shape, kita selain kita Aptos, kita kombinasi dengan botox rahang. Botox rahang, jadi rahangnya lebih kecil. Terus ditambahin dagunya dengan filler. Fillernya kita pakainya ini, Filmet. Oke. Gitu. Jadi cocok, jadi pas banget, jadi nggak cuma treatment after tanam benang Aptos itu, kalau biar lebih maksimal lagi dikasih di botox. Rahangnya, supaya rahangnya yang lebar semakin kecil. Terus baru kalau dibutuhkan dagunya kurang V, kita tambahin dikit aja untuk dagunya. Tapi masih natural kan tuh. Iya, Nggak kayak pick enggak. gitar. Jadi memang kayak pick gitar, kotak segitiga banget dong gitu. Nah, kalau Kak Tiwi nih, kan tadi udah treatment udah banyak, udah dijelaskan. Ya. Treatment paling favorit apa di Dermaster yang daily dilakukan atau yang biasanya monthly lah ya? Yang paling sering dilakukan itu ya yang triple whitening. Apa triple Glowing. Itu ada hydrofacial itu pertama, terus yang kedua ada infus triple whitening, sama satu lagi aku suka banget sama Pico lasernya. Kan, lihat pantes wajahnya. Pico laser itu buat aku Diapain tuh kalau kita boleh tahu tuh? kayak di laser, tapi maksudnya kalau untuk kayak kita lakukan sekitar 2 minggu sekali masih oke sih ya dok ya. 2 minggu sekali boleh. Iya karena kan jujur aku tuh memang bukan tipikal orang yang seneng dandan sebenarnya. Tapi ketika memang dikasih beberapa make up yang harus stay full segala macam tuh bikin struktur kulit tuh makin apa ya, nggak enak gitu berasanya. Berat, Iya. beruntuslah keluar. Iya dan akhirnya pakai 3 itu udah cukup untuk tekstur kulit. Hydra facial, Pico, and then Infus. infus itu. Sama filler under eye itu paling favorit banget. Itu berapa lama bersama-sama Dermaster kalau boleh tahu? Ih dari 2018 aku. 5 tahun lama juga. Iya. Jadi kalau kita jelaskan dari ulang lagi, kalau pengen maksimal, pertama tanam benang Aptos, setelah itu di botox rahang, Iya. lalu balik lagi ditambah lagi filler dari Filmet ini. Iya. Filmet untuk dagu. Untuk dagu. Nah itu jadi menunjang wajah menjadi jauh lebih V-shape. Betul. Nah ini kapan lagi nih akan treatment? Apa sudah? Minggu lalu udah, tapi masih facial dan juga sama ini aku Kera 5. Ada juga dari Dermaster juga. Iya. Oh, Kera 5 itu untuk memang Dermaster ini nggak cuma hanya muka aja tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan head to berarti toe ya, perawatan semua ya. Ya kan, ya memang penampilan menunjangnya adalah harus kita sampai jaga. perut juga diurus loh sama Dermaster. Iya, makanya kita lihat dari tadi di belakang kita ya. Oh ini Pico Derma tadi nih, mungkin yang laserin tadi dibilang ya dok ya. Pico laser Pico Derma ini nih, ini favorit banget, aku suka. Dan nggak ada bekasnya after itu. Ada, tapi paling cuma 3 hari lah. Oh. Iya. Kalau ada, kadang-kadang nggak ada. Kadang nggak ada, karena mungkin kalau aku kulit badak ya dok ya. Cepet. Kak Tiwi recovery-nya cepet. Tuh langsung Besoknya udah ngobrol oke. kan, langsung bisa aktivitas lagi. Tuh kan langsung coba digituin aja dan wajahnya hasilnya seperti yang ada di depan kita. Nah tapi Kak Tiwi Ya, kan mau bikin single. Kita mau denger suaranya dong. Nyanyi. lagu yang mana? Terserah. Kak Tiwi pengen ya denger nyanyi suaranya dia, kita kangen ya. Atau menuju puncak, saya masih apa loh. Menuju puncak gitu ya. Yuk kita di belakangnya loh. Belakangnya dokter yuk. Aduh, ini mau lagu apa? Kalau lagu baru jangan ya. Jangan, nggak boleh ya nanti ya. Hah? Oke. Lagu apa?
bilang saja oke. Ih kamu benar-benar suka Nostalgia penonton ya, inbox nostalgia. kayaknya penonton Iya, iya, inbox iya, dia. Benar-benar. Biasa bangun jam 5 ya sama dong. Iya lala dong. Terserah Kak Tiwi. Kita mau pendengar yang senang aja dinyanyiin. Oh, laki cadangan aja ya. Boleh. Ini banyak banget yang cover jadi dan banyak banget yang request kalau aku lagi di luar kota. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Ku mempunyai dua hati yang tak bisa tuh ku tinggali. Wow, kan aku sudah pernah bilang janganlah kamu terlalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya Cadangan. Asik, terima kasih teman-teman Wow. saya semua. Saya suara ke-13 aja, jangan kok. Saya penyanyi sih tapi jadi baking powder. Nih abis kita dengerin KTV, Dokter Kalista silahkan lanjutkan lagunya. Jangan-jangan. Nanti Dokter jangan Kalista semua bagus loh namanya. suaranya. Hah? Aduh, enggak, Bagus suaranya. Wow, jangan-jangan dulu Ya, ikut hoax. Itu hoax. Hoax. Oh iya ya. Apa jangan-jangan ambil lagi treatment sambil nyanyi? Biasa aku treatment dia nyanyi. Oh, jadi tidak sesakit itu Tapi dong? nyanyinya mengaduh kayaknya. Oh. Aduh takut pas det enggak apa-apa. Oh, atau pas lagi bilang aduh ada nadanya. Aduh. Aduh lagi Ya, dangdut. enak tuh. Enak yang dengerin maksudnya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan lagi dong untuk Assalamualaikum. Tiwi dan juga Dokter Kalista.